Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada Ketua Takmir Masjid atau namanya di sini apa, kemakmuran masjid atau takmir masjid ya, takmir masjid yang saya hormati beserta seluruh pengurus, para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, jamaah sekalian, termasuk ibu-ibu. Bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berjamaah. Dengan hadirnya kita memenuhi panggilan Allah di Masjid Al-Furqan ini berarti kita masih diberi Allah iman dan Islam, sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan 4 anugerah itu bisa kita manfaatkan, kita jaga sebaik-baiknya sehingga akan menjadi jalan kita untuk meraih sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, hasanah dunia, hasanah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti malam sudah sholat tarawih bagi warga Muhammadiyah, karena keputusan Muhammadiyah puasa akan dimulai kelas 1. Nah, di malam nanti sudah tarawih, insya Allah. Bagi yang masih menunggu yaitu haknya masing-masing, ya Bapak Ibu. Terus insya Allah puasa tahun ini 30 hari bagi Muhammadiyah, mau 29 maupun 30, mesti puasanya dimulai tanggal 1 Ramadan. Nanti selesai dan Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu, pertanyaannya, kita sudah berkali-kali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun puasa, terus hasilnya apa? Ibu ada yang bisa jawab? Hasilnya apa, Bu? Dapat pahala. Ya, mudah-mudahan puasa yang kita sudah kerjakan bernilai ibadah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kedua, apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita cermati ayat yang temanya tentang puasa, yang umumnya kita pahami dari Quran surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di penggalan akhir atau bagian akhir dari ayat itu menggambarkan, memberi pesan, itulah bagian dari hasil atau maksud dan tujuan puasa kita. Kita coba 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat populer sejak 10 hari yang lalu sampai nanti kira-kira juga 10 hari yang akan datang. Itu semua penceramah, imam khatib akan mengutip ayat ini. Saking terkenalnya ayat ini, nanti kalau anak-anak pulang ke rumah ditanya sama bapak ibunya, ya, Le, mau pengajiannya apa judulnya? Judulnya Kutiba. Terus yang ngasih ceramah siapa? Ya Pak Kutiba, Pak. Karena semua penceramah Kutiba. Maka anak kecil itu masuk, yang paling masuk adalah Kutibanya ini. Jadi sebagai orang beriman kita diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kita dipanggil oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk puasa Ramadan agar kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi yang bertakwa
Salah satu caranya, prosesnya adalah melakukan saum atau siam, melakukan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Islam itu memberikan ruang kepada siapa saja, sukunya apa saja, latar belakangnya apa saja, bangsanya apa saja, bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita diberi ruang, Bapak Ibu, pekerjaan apa, suami, istri, laki-laki, perempuan, semua punya peluang menjadi makhluk terbaik, insan terbaik, hamba terbaik di mata Allah dengan menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa itu salah satu cara jalan Allah menjadikan kita orang yang mulia. Maka selama 29 sampai 30 hari kita diproses di bulan Ramadan. Ramadan bulan pembakaran, bukan bulan penempaan, penggemblengan. Selama 29 sampai 30 hari, besok di 30 hari, agar kita terbiasa melakukan kebaikan dan akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa, ittaqoyat taqi, bermakna menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari segala perbuatan, segala sesuatu yang bisa membinasakan kita, menghancurkan kita, merusak kita sebagai hambanya Allah yang baik. Jadi puasa bisa bermakna juga menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang menghancurkan, merusak, membinasakan hidup kita. Maka kita sangat bersyukur dengan bulan puasa. Dan salah satu caranya adalah saum atau siam yang terdiri di bulan Ramadan itu amaliyahnya banyak sekali. Amaliyah yang pertama kira-kira apa Bapak Ibu yang paling pokok? Puasa. Ya puasanya itu, saum atau siamnya itu. Yang kedua yang biasa kita lakukan apa Bapak Ibu? Tarawih atau sholat wajib ditambah sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Terus yang ketiga baca Quran. Oke, membaca Al-Quran, mentadaburi, mentadarusi Al-Quran, memahami, mengenal, menangkap pesan Al-Quran. Yang keempat, kenapa Bapak Ibu? Nah, kenapa? Sedekah, infak, zakat. Maka kita sangat dianjurkan memberi makan orang yang buka puasa. Dan nanti kita akan zakat fitrah juga dan zakat mal. Jadi zakat, infak, sedekah sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang keberapa tadi? Sudah kelima nih. Sekarang keenam, apa Bu? Iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masih ada lagi Bu selain yang formal ini? Awal. Napa Pak? Zakat fitrah. Oke, sambut tadi zakat, infak, sedekah. Oke. Yang lain apa yang tidak kita rasakan tapi selalu kita lakukan? Memaksa diri, membiasakan diri untuk berbuat, berakhlak, bertutur kata yang baik. Kan puasa akan menjadi sia-sia kalau kita tidak makan, tidak minum, berpuasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau kemudian pikiran kita kotor, kata kita kotor, perilaku kita tidak mulia, membentuk karakter. Itu salah satu yang penting dari amalia Ramadan yang sering tidak kita sadari. Nah, seperti itulah dari 7 atau 6-7 tadi amalia Ramadan itulah yang dibiasakan di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, maka rahmat itu menyentuh semua kalangan muslim. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang jarang ke masjid, kalau bulan Ramadan berbondong-bondong itu rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah, yang kemudian orang disemangati menjadi semangat kalau bulan Ramadan berangkat ke masjid. Maka begitu hari Ramadan pertama masjid-masjid
penuh. Insya Allah sampai hari ke 30. Kalau di sini sampai hari ke berapa Pak? 30. Nah, saya yakin sampai hari terakhir lah. Insya Allah, karena rahmat Allah. Bahkan ada orang yang mau bertobat berhijrah itu nunggu Ramadan Pak. Sudah beli koko, beli sarung, beli peci 6 bulan sebelumnya. Nanti mau tak pakai kalau Ramadan aku mau hijrah. Begitu berangkat Ramadan mau tarawih, ketemu temannya yang biasa ke masjid. Aneh dia Pak D. Aku aneh masjid. Aku kadi ngarek Pak D. Di kadi ngarek ke. Semangat ketemu temannya malah tidak disambut dengan gembira, malah didengar ya kelepat balik mulai. Ternyata ke masjid itu menakutkan, tidak disambut dengan gembira. Maka saya mengajak Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang berangkat ke masjid yang sudah persiapan setengah tahun ke masjid, sambut dengan gembira. Kalau perlu Pak D, Masya Allah, walaupun kangen kali Pak D mengkibar tarwek, terke kundur mampir tuh Mbak Mini. Nopo sing paling enak mriki lho Pak, disenengke disambut luar biasa. Sehingga timbul pemahaman ke masjid itu menyenangkan, ke masjid itu membahagiakan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ayo do sholat biar kamu bahagia, optimis hidupnya. Jangan malah ke masjid malah stres. Masjid harus kita desain menjadi tempat yang membahagiakan dan dirindukan jamaah. Pramila lembaga yang kula pimpin, lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid, diamanai oleh pedoman tata kelola masjid dan musyola Muhammadiyah dan Muktamar Muhammadiyah Solo. Kami di LPJR itu bertanggung jawab untuk mengembangkan masjid-masjid percontohan. Masjid secara umum menjadi tanggung jawabnya Majelis Tabligh. LPJR khusus ditugaskan untuk membuat masjid-masjid percontohan. Salah satunya kita mulai dengan mengadakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kalau di Indonesia kan ada Akademi Dangdut Indonesia. Nah, kita Akademi Marbot, sekolahnya selama 1 tahun Pak. Jadi buat main-main ini. Yang 7 hari 7 malam nginap di Masjid Al-Falah Sragen. Masjid Al-Falah itu masjidnya Pemda, diserah kelolakan resmi kepada PDM, dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Nah itu kita jadikan markasnya Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Sudah angkatan ketiga, nanti setelah selesai puasa kita mulai lagi Akademi Marbot angkatan ke-4. Pesertanya anak-anak muda. Secara persyaratan maksimal usianya 35 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Biar masjid itu dikelola oleh anak-anak muda, yang bapak-bapak jadi pembina. Jadi dalam pedoman Masjid Musyola Muhammadiyah itu takmir terdiri dari 2, pembina dan pengurus. Pembina ini yang senior-senior, yang pengalaman, kiai dan sebagainya. Tapi yang pengurus ini usahakan anak muda, dan pengurusnya nggak usah banyak-banyak. Gitu. Kadang-kadang ada masjid pengurusnya itu sampai 100 orang takmirnya, tapi yang berangkat dari takmir itu 10 orang. Jadi takmirnya saja tidak memakmurkan masjid, gimana masjidnya akan makmur? Maka dibuat di masjid percontohan itu pembina, yang di masjid percontohan itu menjadi badan pembina harian, BPH. Terus yang marbot itulah pengurus yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi eksekutif manajemen dari masjid. Nah, makanya yang marbot ini kalau di Sragen masjidnya dipimpin oleh seorang direktur masjid. Jadi ada ketua BPH, terus yang marbot itu dipanggil, itu dipimpin seorang direktur masjid, punya manajer-manajer. Jumlahnya sampai 20 orang tim manajemen itu Pak. Dan semuanya digaji. Ya, semuanya digaji. Imam masjidnya saja digaji 4 kali UMR. Imam masjidnya. Bahkan kemarin Pak Kusnadi itu ketua badan pembina, ketua takmirnya.
Nah, kemudian ada direkturnya itu anak-anak muda itu ngobrol sama saya, kalau infaknya tambah, imam-imam ini akan kita naikkan lagi gajinya. Seperti itu Pak. Jadi masjid ini sampai bisa 20, buka 24 jam. Jam berapapun ada tamu siap untuk menyambut mereka. Karena ada yang shiftnya, ada yang marbot itu memang siang malam ada giliran untuk standby di masjid. Nah, itulah markas Akademi Marbot. Kenapa di situ? Agar sekaligus para peserta di seluruh Indonesia itu bisa lihat langsung caranya mengelola masjid. Di Masjid Al-Falah Sragen itu 1 bulan 156 kegiatan program 1 bulan. Berarti rata-rata ada 5 sampai 6 kegiatan program setiap harinya. Salah satunya pembinaan korban pinjol. Jadi Masjid Al-Falah Sragen itu melunasi 250 orang korban pinjol. Ya, dilunasi semua. Terus setiap Jumat ikut Jumatan, setelah Jumatan dibina oleh mereka. Di tempat tinggalnya masing-masing harus ikut sholat jamaah di tempat tinggal masing-masing. Itu salah satu kegiatan saja Pak. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kemakmuran masjid lembaga yang kula bentuk. Kembali ke materi yang ingin saya sampaikan. Jadi amaliyah amal itu dibiasakan, kemudian diharapkan membentuk kepribadian setelah selesai puasa. Bapak Ibu, kebaikan itu memang kadang-kadang harus dipaksa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngendika, kalau dirimu merasa belum kuat imannya, Islamnya, merasa masih sulit untuk melakukan kebaikan, maka apa? Paksa dirimu untuk melakukan kebaikan. Insya Allah jadi orang baik. Itu dalam bahasa saya menangkap pesan dari tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah Bapak-bapak, dalam kenyataan hidup memang tentu maka puasa itu kita dipaksa, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas melakukan kebaikan. Tidak bisa, lho Pak D, udah kok mboten poso. Lah kula dereng ikhlas Pak. Karena Ustaz bilang toh, ibadah itu kalau tidak ikhlas sia-sia daripada sia-sia, lebih baik tidak puasa. Mboten. Namanya ibadah, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji itu kalau sudah memenuhi syarat harus dilakukan. Termasuk puasa Ramadan. Seneng nggak seneng poso. Mungkin pulau matur ikhlas tidak ikhlas dijawab mangkat ngoten nggih Pak. Bu, ibu-ibu mungkin aja matur ikhlas ra ikhlas nanti disambut dengan mangkat ngoten nggih. Siap? Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah siap haji, gen daftar ora sak mundur-mundur. Gelem ra gelem daftar saat ini mawon berangkate. Nah, belum tentu kita dapat waktunya. Terus kalau sudah poso tanggal 1 Ramadan, mau tidak mau poso. Kalau sudah diperintahkan zakat, infak, sedekah, punya bayar. Apalagi kalau sudah dipanggil Allah, as-salatu khairum minan naum, maka ikhlas ikhlas ora semangat itu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah lewat adzan, madin, sholat 5 waktu, maka ikhlas ikhlas ikhlas. Nah, matur mawon Pak. Nggih. Jadi kita itu dalam berislam ora usah nunggu ikhlas. Meskipun yang terbaik adalah ikhlas. Termasuk bermuamalah ngoten niku, wis nyanggupi jadi pengurus, menyanggupi jadi takmir masjid, yen teko undangan, pokoknya ikhlas ra ikhlas mangkat. Nggih ngoten niku Pak. Yang iso ya ikhlas, ning ora iso ora apa-apa, mangkat. Karena yang berangkat meskipun tidak ikhlas, nanti insya Allah akan beri ikhlas. Loh, kita tuh subuh kan sering gak ikhlas juga Pak.
As-sholatu khairum minan naum, istrinya sudah bangun, anaknya sudah bangun, bapaknya belum bangun, terpaksa bangun. Gitu Pak. Termasuk saya ngomong ini ya. Gitu. Itu gimana? Ya sudah. Kalau sudah wajib itu bismillah ambil air wudhu berangkat. Tadinya berangkatnya ke anak-anak dengan istri manusiawi, tapi dalam perjalanan dia bermuhasabah, mengingat ya Allah, walaupun tua sering ceramah di mana-mana, kok ten masjid ora ikhlas, beri aku ikhlas ya Allah. Begitu sampai di jalan ketemu nenek-nenek yang jalannya tertatih-tatih, sholat 5 waktu ke masjid. Ngen kula jenenge Mbah Sumi 84 tahun, jalan terseok-seok, sholat 5 waktu dan masjid. Dari sini nom ini kok orang ikhlas. Ketemu Mbah Sumi belum ikhlas, mau sampai masjid ketemu anak-anak, sholat subuh bahagia sekali. Ya Allah, anak kecil senang banget ke masjid itu. Saya ini mulai orang ikhlas, ambil air wudhu, cuci tangan dan seterusnya. Ya Allah, angel banget aku jadi orang baik. Ngono orang ikhlas Pak. Akhirnya Allahu Akbar, jorong ikhlas. Akhirnya imamnya membaca Qul huwallahu ahad. Wah, surat ikhlas, mesti ikhlas. Sudah pendek suratnya, surat Al-Ikhlas. Yang ngono urung ikhlas, ya tetap sholat terus. Jangan malah kemudian tidak pernah sholat. Ternyata kebaikan itu kadang-kadang dipaksa. Keluarin ke pendidikan militer, gitu. Dapat beasiswa ABRI, kan pendidikan militer. Mas, tenang aja di sananya baris berbaris. Begitu sampai komando pendidikan angkatan laut, memang benar amannya sudah baris berbaris. Begitu sudah baris terus push up. Waduh, kok push up segala ini? 1, 2, lapeng 10 pun abot Pak, kan nggak biasa. Terus gading saya, pembina saya teriak, siapa yang nggak kuat? Ada teman saya Pak. Bapak gundul mungkin, nggak ada panggil sini, bapak nggak ada. Sini, kamu nggak kuat? Ya, langsung ditonjok. Udah, semaput tonjok loh Pak. Tapi kan kalau pelatih itu nonjok sudah tahu Pak, semaput tapi nggak mati resikonya. Tapi mati ya bisa juga Pak. Udah ada semaput. Terus tanya lagi, siapa yang nggak kuat? Nggak ada yang berani Pak. Sekarang pusat lagi, 1, 2, 10 second ya kuat Pak. Artinya apa? Tadi nggak kuat karena kita belum termotivasi. Begitu ada motivasi takut, ditonjok ya Pak, dipaksa, akhirnya 50 kuat. Sholat juga demikian, berat. Puasa itu berat awalnya, tapi lama-lama jadi biasa saja. Nah Bapak Ibu, itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kadang-kadang harus terpaksa. Ada guyonan itu, gitu. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, gitu. Ke surga itu kadang-kadang dipaksa. Padahal kalau nanti udah biasa, ke surga itu jauh lebih enak. Wong rata-rata gratis. Meskipun ada yang bayar juga haji dan sebagainya. Tapi haji itu sebenarnya ya berangkat saja. Kan sekarang udah semakin banyak orang Indonesia jalan kaki. Kalau pakai pesawat nunggu 30 tahun. Ternyata jalan kaki hanya sekitar 150-an hari dari Indonesia. Nah kok sarang-sarang Pak? Sekarang udah banyak ya. Daripada nunggu 30 tahun lebih baik 100 hari semakin banyak sekarang. Luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat tematik puasa ditutup dengan nolak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah kamu karena puasa itu akan mendatangkan serba kebaikan. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau belajar, mau tahu. Mau belajar, mau tahu. Maka tadi ada sudah puasa sekian lama pikantuk nopo. Karena di Al-Quran
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita nyari ilmu, ngambil hikmah, ibrah, pesan setiap puasa. Puasa kali ini presidennya sudah Pak Prabowo, macan Asia. Yang kemarin presidennya Pak Jokowi, julukannya nomor Pak? Macan dunia. Belum betul tahu Pak. Nah, niku. Di sama-sama puasa sudah situasinya berbeda. Kemarin belum ada makan bergizi gratis. Sekarang mau makan soto Pak. Gratis orang Pak. Beda Pak. Kemarin belum ada pengumuman pertamax dioplos, sehingga kulo tumbasnya pertamax terus. Pengennya band mesinnya awet, baru tahu ternyata pertamaxnya dioplos. Oh sangat Indonesia ini Pak. Karena satu tahunnya 193 triliun kali sejak tahun 2018 mang dua yang gitu hampir 1000 triliun. Oh ini rasanya terus tidak politik. Ngaji Ramadan mungkin. Itu maksud saya Pak, puasa itu beda. Palestina, Gaza itu kemarin belum, ya tahun lalu merdeka. Nah itu. Terus sekarang sudah situasinya berbeda. Yang tahun lalu gedung-gedung masih baku hidup, masih normal meskipun diserang Israel. Tapi yang kemarin itu luar biasa. Nah, kemudian sekarang dalam situasi genjatan senjata dan dalam masa transisi untuk hidup normal kembali. Beda sekali. Sekarang tidak ada yang mulai jualan-jualan, tidak ada di Gaza itu. Di Indonesia juga demikian. Harga-harga naik atau turun bisa direnungkan semuanya. Nah, hikmah cari ilmu dari puasa itu, kalau dari ilmu kesehatan jelas kalau pulau itu poso, berat badan saya mesti turun. Jadi Mas Dedi kan sok guyonan kali, kalau saya waktu kurang ajar itu. Kenapa? Karena kami dulu sejak muda bareng-bareng. Jadi nyindir-nyindir saya itu biasa bagi beliau. Kebetulan beliau ini seangkatan dengan istri saya di MUI. Jadi dia tahu rahasia saya dengan istri saya. Nah, maka dia nyindir-nyindir saya. Ya, memang di PP itu saya termasuk ustadz yang berbobot, Pak. Kalau yang lainnya kurang berbobot. Berat badannya. Tapi kalau ilmunya Masya Allah Ustadz Fahmi, Ustadz-Ustadz yang lainnya, Pak Adi Hidayat, Ustadz kita itu ilmunya berbobot. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat, bobotnya dibanding saya, lah masih tetap berbobot saya 95 kilogram. Kalau Ustadz Adi Hidayat paling 50 berapa itu lagi. Tapi ilmu beliau Masya Allah, kita doakan beliau, Ustadz Fahmi, Pak Busro selalu sehat, walafiat termasuk Ustadz Adi Hidayat. Satu-satunya Ustadz yang kalau ceramah nunjuk orang apa berapa? 30 juz umroh. Apa berapa? Saya biayai S1 sampai doktor. Nah kalau saya nanya itu 30 juz, sebelum nampaknya Pak, kita doakan saja kan. Nah gitu. Itu satu ustadz yang mengeluarkan 1 tahun belum jadi miliaran rupiah untuk menyekolahkan orang ke Al-Azhar, ke Mesir, ke Maroko, ke Libya. Kalau yang lain kan penceramah saja. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu, itu tadi sampai wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hikmahnya yang lain apa lagi Bapak? Insya Allah dari ilmu psikologi yang saya pelajari, puasa itu menyehatkan. Karena salah satu rusaknya orang adalah ketika tidak mampu mengendalikan dirinya, self controlnya itu nggak bagus. Puasa membuat kita mampu mengendalikan diri karena berlatih. Maka insya Allah orang yang puasa jiwanya semakin sehat. Bahkan penyakit-penyakit psikosomatik dengan puasa itu malah sembuh. Ada ibu-ibu yang mahnya rutin setiap tanggal 20, Bu atau Bapak, setiap tanggal 20 itu mahnya kambuh. Kalau nggak mah migrenya kambuh. Terus apa lagi? Kalau setiap tanggal tua migrenya kambuh, terus matrane rotok belabur-belabur.
tekanan batin, stresor-stresor kehidupan itu bisa membuat orang stres. Dan kalau orang stres, Allah masih simptom, tanda-tanda, titik-titik yang menandakan kita itu sedang stres. Kalau saya stres, biasanya ke perut, Pak. Kalau saya, simptomnya itu di perut. Tapi ada ibu-ibu yang kalau stres pasti di lambung. Maka menurut penelitian Dr. Arif Fahri Alsam, itu dulu ketuanya himpunan para dokter penyakit dalam se-Indonesia, dosen UI dan dokter di Rumah Sakit Islam, yang kalau pernah 8,5 tahun dados salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta. Setelah dados pensiun dari polisi, kalau bekerja di Rumah Sakit Islam, nah ketemu Dr. Arif Fahri Alsam. Beliau meneliti 86% mah itu palsu, yang mah sesungguhnya hanya 14%. Jadi mah itu mayoritas palsu. Ya Allah tenang, Pak. Tapi begitu dia periksa dokter, ora popo. Lalu sering pusing, migrain, setelah dicek ora popo. Nah, kalau khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya istri, kok rutin mahnya setiap bulan, mangke pas poso terapi ke ibu, nggak usah dibawa ke dokter, diterapi langsung oleh suaminya. Nanti kalau sudah puasa hari ke-10 sudah mulai lancar gitu, sorten-sorten menjelang buka puasa, kalau anjurkan bapak-bapak yang istrinya migrainnya sok rutin tanggal tua, mahnya rutin dan sebagainya, itu ajak ke rumah makan yang terbaik, yang pemandangannya indah, cukup berdua, tidak boleh sama anak-anak. Terus anak-anaknya di mana, Pak Jamal? Dititipkan panitia buka puasa bersama. Kan anaknya bahagia, ibunya bahagia. Terus aja begitu jelang buka puasa, bapak-bapak pegang tangan istri, kita pegang, lihat matanya, terus dipegang ini, terus mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus Dek, maafkan suamimu ini, selama ini suamimu ini kurang memperhatikanmu. Betul ibu-ibu? Terus yang kedua lagi dilanjutkan, Pak, maafkan suamimu ini, Dek, jarang mengucapkan terima kasih kepadamu. Betul ibu-ibu? Seru, tambah seru nih, Pak. Yang ketiga, Dek, maafkan suami ini jarang. Tadi yang kedua apa? Memuji, berterima kasih. Yang ketiga, maafkan suami itu jarang meminta maaf kepadamu. Betul ibu-ibu? Rawani jawab. Itu kalau diungkapkan terus itu ada 25 penderitaan istri, Pak, yang tidak diketahui para suami. Setelah minta maaf, Dek, aku mulai puasa ini, sore ini akan selalu memperhatikanmu, memuji dirimu, berterima kasih padamu, meminta maaf padamu. Terus bapak-bapak ngetoknya dompet. Nah, terus duitnya sing abang kabeh. Oh, ternyata kosong dompet saya. Duit kabeh, Dek, ini ada uang 10 juta. Nah, langsung tuh, Pak. Ini udah gak bisa mandiri, Bu. Nah, langsung ditok. Oke, ibu-ibu mau nggak terima 10 juta? Kalau diem saja nggak usah dikasih, Pak. Nah, ibu-ibu mau nggak 10 juta? Mau. Dek, iki jadi duit lanang, Dek. Iki duit yang sebenarnya nggak akan saya keluarkan kecuali kondisi gawat darurat. Ternyata gawat darurat itu dirimu. Nah, sakit setiap tanggal tua. Begitu menerima duit, terus minta maaf, berpelukan, penyakitnya sembuh seketika. Karena sakitnya akibat yang tadi saya sebut itu. Terus tambah orang tahu dikai duit. Nah, begitu kayak duit sembuh. Ini guyonan tapi serius, Pak. Puasa banyak menyembuhkan penyakit psikosomatis, migrain, terus moto blawur. Mata blawur itu tidak hanya sekedar penyakit fisik murni. Banyak orang yang stres karena titik lemahnya di mata, maka setiap stres delok barang blawur.
delok duit itu cekel banget. Nah, itu normal dan seterusnya. Belum hikmah yang lain dari aspek-aspek, maka Allah perintahkan kita untuk ngambil hikmah. 185 apa Pak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sampai akhir ayatnya la'allakum tashkurun. Kita diharapkan dengan puasa tadi yang pertama menjadi orang yang bertakwa, kemudian mengambil banyak hikmah dari ibadah dan amal Ramadan. Yang ketiga apa? Tambah bersyukur kepada Allah. Dengan puasa itu kita bersyukur. Kenapa? Pertama, karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka apa? Bersyukur kita, Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam. Sehingga dari itu kita dapat petunjuk beserta penjelasannya. Dari situ kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang manfaat, mana yang bermadharat, mana yang lurus, mana yang bengkok. Kita dididik Allah dengan Al-Quran jadi ngerti mana kebaikan, mana keburukan, mana keadilan, mana kezaliman, mana penipuan, mana kejujuran. Tega-teganya ngoplos pertama bertahun-tahun. Dan nanti tempatnya di mana itu Pak? Wah, buahnya 1.000 triliun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita akhirnya tahu oh itu salah. Karena kita diberi oleh Allah Al-Quran. Kalau nggak ngerti Al-Quran ya biasa saja itu. Semakin untung duitnya oke, semakin bahagia. Itu pertama Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Di samping diberi kitab suci yang dahsyat itu, yang sekarang ribuan jutaan orang di luar negeri berbondong-bondong masuk Islam, bahkan berapa ratus pastor, pendeta, intelektual, artis yang sekarang masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Islam, dengan Quran itu Allah menginginkan kita kemudahan dalam menjalani hidup. Allah tidak mengendaki kesulitan. Kalau kita jadi orang Islam kok merasa sulit, kok merasa wah Islam ini gimana ini? Itu berarti cara kita memahami Islam, menerima Islam, menjalankan Islam perlu diperbaiki. Maka diadakan pengajian, diadakan halaqah dan sebagainya agar kita benar dalam memahami Islam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Maka kita bersyukur. Ibu-ibu merasa dengan Islam itu hidup jadi mudah, indah atau jadi sulit? Bapak-bapak, insya Allah kita dengan Islam itu menjadi indah, mudah. Usah mangan opo oleh kecuali yang dilarang. Dulu kalau pas pindah ke kampung ibu saya dari Klaten ke Gebang, katakan Ganti Warno itu Pak, di sana ada listrik, ke kampung ibu saya nggak ada listrik. Masjidnya bagus, gitu. Di kampung ibu saya masjidnya satu kelurahan satu, itu pun masjidnya jelek, masih tanahnya apa Pak? Tanah, lantainya itu tanah. Jadi kalau waktu kecil tidurnya di masjid. Kalau hutan adem kerukuk, apa nih Bu? Kelosok, campur debu. Itu yang membuat cerdas itu. Kita sinau di masjid pakai nomor sentir, rodok sugen ini anu teplok. Hasilnya podo lainnya ireng gitu kan. Nah, kalau sampai lulus SMA itu tidurnya di masjid. Budaya yang baik sebenarnya, nah, sehingga kita bisa merasakan bareng-bareng dengan teman-teman. Kok kalau ceritanya sampai ini mau cerita nopo? Nah, kenapa masjid ini jelek dan tidak makmur? Karena yang sholat hanya sekitar 7-8 kakak. Kadang-kadang segawon itu malah sholat di masjid. Maksud saya masjid itu malah asli itu enggak ada masjid. Lah masjidnya jarang dipakai orang. Nah, beratnya tugas bapak pulau dakwah merintis dakwah di kampung ibu saya itu akhirnya dai Robito, dai Dewan Dakwah, dai dari LDK Muhammadiyah nginep nggih kula. Dan setelah kula belajar
dikit-dikit terus diajari. Kalau ketemu Bapak D, Pak Bude, dulu kalau kita ajak, Pak, ayo ke masjid Bu, Mbak, Pak D, gua kenapa ya Mbak? Islam ki apa-apa ora oleh. Islam ki apa-apa dilarang. Daerah kula kan ngerti Pak, daerah Klaten terkenal bekas ex G30S PKI. Jadi pemikiran itu tuh mayoritas bagi penduduknya itu. Islam ki apa-apa ora oleh. Terus kula diajari yang ngomong ngono kuwi ngendi terus tekoke mal. Mangke mang jawab nggih Bapak. Kita nggih kula Pak Budi jenengan. Mang jawab Bapak Ibu, sebutkan makanan yang diharamkan oleh Allah. 1, babi dan sejenisnya. 2, bangkai. 3, darah. 4, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. 5, binatang dua alam. No, Dua alam. oh, miras minuman Pak. Mungkin bisa nomor 2. Masuk boleh. Dua alam. Binatang bertaring, apa boleh? Napa? Keenam. Hidup dua alam. Nah, punangnya toh Pak. Kau pikir toh. Ternyata Pak, katanya Islam itu apa-apa ora oleh. Ternyata makanan yang diharamkan oleh Allah hanya sekitar 5 sampai 6. Padahal makanan itu puluhan atau jutaan Pak. Jutaan. Mau mengke pas kita buka puasa dodolan itu toh Pak, mang sebut tahu aja berapa macam. Bu, nanti pas pasar Ramadan itu pasar beduk itu tahu aja berapa macam. Tahu bulat, tahu kotak, Tahu isi. tahu wale, tahu susu, tahu berontak, tahu crispy, tahu sumedang, Tahu isi. tahu berontak, udang ya, tahu Isi. gejrot, tahu bacem, tahu bakso, tahu asin. Lu tahu mama 10. Baru tahu aja 10. Dan kalau puasa pengen kan dituku kabeh. Wis tuku kabeh, terus minumannya yo macam-macam begitu. Allahu Akbar. Ngombe sak gelas tahu siji wis kelenger. Iku menungso nafsune begitu udah minum terus warak. Makanan jutaan yang diharapkan hanya sekitar 5 atau 6. Kok ngono ngomong-ngomong agama ku apa ora oleh. Minuman yang diharapkan apa tadi? Miras Pak, pertama. Yang kedua minuman yang diharapkan apa? 2. Aneh loh Pak. Ternyata minuman yang jutaan itu yang dilarang oleh hanya 1 pada prinsipnya. Ngono kok ngomong agama iki Islam apa-apa ora oleh. Maka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu memperoleh bukti fakta. Ada yang protes Pak, kok berzina dilarang? Yang mau jawab itu dilarang. Soalnya nggak ada istilah menang Pak, adanya mito. Kok dilarang? Loh, setiap Allah melarang mesti manfaat kebaikannya untuk manusia. Membayangkan kalau berzina itu tidak dilarang. Gitu. Setiap wiruh wong ayu langsung berbuat yang tidak baik. Ada istri orang digandeng ini direbut, orang dilarang. Maka kalau nggak ada larangan itu, dunia ini hancur atau tertib Bapak-Bapak? Hancur kalau nggak ada larangan itu. Maka kita bersyukur pada Allah. La'alakum tashkurun. Puasa nanti mudah-mudahan kita mau bersyukur. Setelah la'alakum tashkurun, terus apa Pak? Ayat berikutnya ditutup dengan apa? Setelah tashkurun. Nah, la'allahum yarshudun. Ya, bagi mereka yang berpuasa itu dididik untuk jadi orang yang ihsan, yang merasa hidupnya diawasi oleh Allah, dekat kepada Allah, dan kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Dengan merasa diawasi Allah, maka kita kemudian menjadi orang yang berbuat baik, bukan karena dilihat, dihargai, diapresiasi oleh manusia, tapi kita berbuat baik karena Allah. Membentuk pribadi ihsan, maka di situ la'allahum yarshudun. Bagi mereka yang berpuasa itu diharapkan apa?
teguh berjalan di atas kebenaran. Inilah yang paling berat hidup di zaman sekarang itu, istiqomah teguh di jalan kebenaran. La'allahum yarsyudun. Kalau nanti jadi polisi Pak, kalau pas musim seleksi didatangi orang bawa tas kresek, niku isine senes kerupuk, niku isine. Tapi banyak juga orang yang masuk jadi tentara polisi memang karena lulus murni. Tapi ada juga yang nggak percaya anaknya kalau terus kemudian nyuap, ada juga. Maka ini lagi heboh lagu bayar. Kalau sebagai pensiunan polisi yo isin. Kita doakan mudah-mudahan Bapak-bapak pimpinan Polri, ABRI, Hakim, TNI itu jangan menyia-nyiakan jabatannya. Mudah-mudahan jabatannya dijadikan jalan tol masuk surga, jangan jadikan jalan tol masuk neraka. Kembali ke polisi masing-masing, ke hakim masing-masing, jaksa masing-masing, dan kita masing-masing. La'allahum yarsyudun. Itu berapa? Hidup sekarang paling berat adalah itu. Maka Bapak-bapak 187 ayatnya ditutup dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sampai akhir ayat. Di puncaknya prestasinya orang yang berkuasa itu nanti dia tidak mau mengambil, memakan segala sesuatu yang bukan miliknya. Karena yang menghancurkan hidup sekarang ini adalah apa? Ngambil sesuatu yang bukan miliknya, milik rakyat, milik negara untuk diambil untuk kepentingan pribadi 1.000 triliun. Itu puncak ayat puasa itu. Terus apa lagi Pak? Di ayat ini menggambarkan apa? Jangan sampai kita mendatangi hakim, mendatangi orang yang mampu membuat kebijakan, terus kita pengaruhi untuk merubah perkara yang sebenarnya salah jadi benar, padahal kita tahu itu salah. Perlu kaget ketika merenungkan ayat ini. Ternyata puncak ayat puasa membentuk kepribadian agar tidak colong jupuk, korupsi, nepotisme, apa Pak, dan sebagainya itu mempengaruhi orang untuk membenarkan perkara yang salah. Yang sekarang ini banyak terjadi, salah jadi benar, benar malah jadi salah. Itulah yang menghancurkan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mewujudkan keinginan Allah, pesan beliau di setiap akhir tematik tentang puasa tadi. Belum jaminan tadi Pak? 6. Sampai jam tadi? Sampai jam 8. Waduh. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa ini Pak menjadikan masjid-masjid kita makmur tidak hanya ketika puasa. Karena kita semua ini ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Jadi kita semua itu diperintahkan untuk menjadikan masjid makmur. Kalau dalam bahasa sederhananya, kita ini semuanya sebenarnya takmir masjid. Kita semua. Jadi takmir masjid itu tidak hanya yang jadi pengurus takmir, tapi semua orang ditugaskan untuk memakmurkan masjid. Ibu-ibu, muda, tua, mbak-mbak, semuanya kena perintah ini. Setahu saya dari keputusan tarjih dan buku-buku yang ditulis oleh ulama tarjih, kalau menyimpulkan berdasarkan fatwa-fatwa itu di Muhammadiyah, setelah mengkaji Quran hadis yang bicara tentang sholat jamaah bagi wanita di masjid, kesimpulannya wanita-wanita itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Beda dengan teman kita yang malah menganjurkan wanita tidak di masjid. Muhammadiyah kalau memahami sebuah tema itu dikaji semuanya tentang hadis ayat yang bicara tentang jamaah sholat di masjid bagi wanita. Setelah dikaji baru disimpulkan. Bukan setiap melihat satu hadis langsung membuat keputusan. Dan di Muhammadiyah fatwa tidak boleh fatwa pribadi, namanya fatwa ya, kelembagaan, tidak boleh orang berfatwa pribadi. Sepaham setahu saya begitu, sehingga lebih aman karena apa? Tidak ada interest pribadi. Maka ibu-ibu, monggo kita makmurkan masjid Muhammadiyah, wanita-wanita kita ajak untuk memakmurkan masjid. Gitu.
agar makmur, maka semua harus berusaha. Masjidnya dibuat ngangeni, membahagiakan. Terus bapak-bapak ajak para istri jamaah. Bapak-bapak siap mengajak istri sholat jamaah? Siap. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau bapaknya malas kesombongan ngajak suaminya sholat berjamaah di masjid, Bu? Alhamdulillah. Jadi kalau suaminya malas, ibu-ibu ajak. Sebaliknya kalau istrinya malas, suaminya ngajak. Tugas yang ketiga berat. Orang tua usahakan ngajak anaknya sholat jamaah di masjid. Niki kan, ini sih jamaah ketoknya nggak ada yang punya anak kecuali satu orang. Tujuh. Gitu. Kalau niku keliling Indonesia kesimpulannya pas sholat subuh itu orang putu, orang anak. Nih balik neng omah, dua anak dia putu. Padahal kita pengen masuk surga bareng istri kita dan anak-anak kita. Di dunia saja kita berat membawa anak kita sholat jamaah di masjid. Monggo Pak, mumpung sesuk poso dipraktekke 30 hari, ben nanti bar poso masjidnya tetap makmur. Ojo nganti posone rampung terus seolah-olah Pak Dedi masang spanduk. Ya. Poso wis rampung cah, masjid tutup meneh. Nah. Karena mayoritas kan begitu puasa rame, begitu rampung poso balik sepi, seolah-olah masjidnya ditutup kembali. Padahal yang nutup kita semua. Maka peran ayah itu menjadi penting. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam kurang apa Pak? Nabi top sampai dapat gelar Khalilullah. Nabi top karena apa? Hanya beliau namanya disebut dalam sholat setelah Rasulullah. Sadar boten. Terus nomor 3 apa? Doanya paling banyak dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Keberapa? 4 atau 5? Kenapa? Kisah hidupnya paling banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran selain Nabi Musa alaihissalam. Terus, kenapa? Sudah begitu hebatnya beliau, urusan sholat kalih anake tetap nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya Ibrahim ini bapaknya Ismail beserta Ismail dan anak keturunan kami nanti menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Saestu Gusti Allah jenengan kabulke doa kula. Kenapa? Ngajak sholat keluarga itu berat. Maka kita harus saling mendukung. Buktinya apa? Anak-anak kita tinggalkan, cucu kita tinggalkan di rumah kita. Padahal kita sebenarnya mampu membawa anak cucu kita untuk sholat di masjid. Ini kok berarti Pak. Maka sholat itu gerakannya gampang, tapi ngelakoninya wangil. Kita naik sepeda sampai Parangtritis, sampai, tapi nyepeda ke masjid 400 meter belum tentu bisa. Kita senam silat jungkir balik ahli, tapi sholat sing gerakannya mau ngene iki. Kenapa Pak? Wangil banget. Karena di situ ada niat, ada iman, ada motivasi, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo mumpung poso kita makmurkan masjid. Mohon ditutup dengan doa nggih Ustaz. Nggih. Kerana diperintah. Mas Dedi nggak mau beritahu berapa jam. Gitu. Bapak Ibu, demikian yang biasa sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita bisa bareng-bareng bahagia di dunia dan bareng-bareng bahagia di akhirat. Nanti Bapak kan pengen buatan nanti ketemu istrinya di akhirat. Ibu-ibu pengen buatan ketemu suaminya di akhirat. Pengen, mau langsung cek Pak. Bapak pengen buatan ketemu istrinya di akhirat. Ngomong lima sing pengen, sing liyane guyu-guyu tok. Sing guyu-guyu niku isi ketokane ning atine ngomong ngeten iki.
pun Pak Jamal sengsara cukup ten alam dunya. Mungkin ten akhirat ganti istri Pak Jamal. Nggih, monggo Bapak Ibu kita tutup baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.